Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik, Ibu Ayu Aziza SEMM, serta rekan-rekan semuanya. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang analisis strategik pengembangan usaha UMKM Gulali melalui pendekatan manajemen strategis. Baik, sebelum memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang beranggotakan saya Sipa Salsa Ramadhani dengan NIM 642409194, dan rekan-rekan saya ada Putri Alea dengan NIM 642400342, Sabrina Ayu Kamalia dengan NIM 642404145, Siti Nur Indah Ratu Amalia dengan NIM 6241509, selanjutnya Sinta Karisma Ramadhani dengan NIM 6240181. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasinya. Pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya akan membahas tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang latar belakang. Latar belakang di sini sebagai pilar besar perekonomian Indonesia. UMKM terbukti mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pengembangannya, usaha gulali saat ini masih terhambat oleh keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan teknologi, pemasaran yang masih belum optimal, serta ketatnya persaingan dari produk-produk lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai alat analisis manajemen strategis guna menghasilkan rekomendasi strategi pengembangan yang komprehensif, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan nyata usaha gulali. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan usaha UMKM Gulali. Yang kedua, strategi pengembangan usaha apa yang sesuai untuk diterapkan pada UMKM Gulali berdasarkan pendekatan manajemen strategis. Yang ketiga, bagaimana proses implementasi strategi pengembangan UMKM Gulali dapat ditentukan secara objektif dan terukur. Slide selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan usaha UMKM Gulali. Yang kedua, merumuskan strategi pengembangan usaha yang sesuai bagi UMKM Gulali melalui pendekatan manajemen strategis. Yang ketiga, menentukan urutan prioritas strategi pengembangan usaha yang paling relevan dan terukur untuk diterapkan oleh UMKM Gulali. Slide berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pelaku usaha UMKM Gulali, penelitian ini memberikan peta strategis yang konkret berdasarkan kondisi bisnis nyata. Dengan mengintegrasikan 6 alat analisis secara terpadu, pelaku usaha mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Yang kedua, bagi pelaku UMKM lainnya di sektor kuliner, penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh penerapan manajemen strategis dalam skala kecil yang seringkali dianggap terlalu sederhana untuk membutuhkan pendekatan formal. Yang ketiga, bagi dunia akademik, penggunaan 6 alat analisis secara berurutan dan saling melengkapi dari value chain, 5 force porter, SWOT, strategi unit bisnis, balance scorecard, hingga KSPM dapat menjadi referensi metodologis bagi peneliti selanjutnya yang sering mengkaji UMKM dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada konsep UMKM. Jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Selanjutnya pembahasan penelitian ini berfokus pada analisis strategi pengembangan UMKM Gulali yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis. Selanjutnya ada manajemen strategi. Secara konseptual, manajemen strategis adalah proses terpadu yang mencakup fase-fase dari formulasi, eksekusi, dan evaluasi keputusan lintas fungsional. Proses ini dirancang sedemikian rupa sehingga seluruh elemen organisasi dapat bergerak selaras untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi manajemen sendiri terdiri dari 3 tahapan penting. Yang pertama, formulasi strategi, yaitu meliputi pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman internal, serta penentuan kekuatan dan kelemahan internal. Yang kedua, implementasi strategis, yaitu tahap eksekusi di mana perusahaan menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, evaluasi strategi, yaitu tahap peninjauan, kembali faktor internal dan eksternal, pengukuran kinerja, serta pengambilan tindakan kolektif jika terjadi deviasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sabrina. Selanjutnya, mari kita bedah alat analisis pertama kita, yaitu value chain atau rantai nilai dari
Michelle Porter. Alat ini membagi aktivitas perusahaan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah aktivitas utama yang berhubungan langsung dengan fisik produk, penjualan, dan layanan pelanggan. Aktivitas utama ini terdiri dari inbound logistik atau logistik masuk, penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua ada operasi, yaitu proses pengolahan bahan baku menjadi produk yang siap dikonsumsi. Yang ketiga ada outbound logistik atau logistik keluar, itu penyimpanan produk jadi hingga distribusi ke tangan konsumen. Yang keempat ada marketing dan sales atau pemasaran dan penjualan, adalah upaya mengenalkan produk melalui promosi visual dan media sosial. Yang kelima adalah service atau pelayanan, itu adalah layanan pasca pembelian untuk menjaga loyalitas pembeli. Untuk memastikan kelima aktivitas utama tadi berjalan dengan optimal, dibutuhkan aktivitas pendukung. Itu ada support activities yang terdiri dari pengadaan, yaitu efisiensi dalam membeli kebutuhan operasional. Terus yang kedua ada teknologi development atau pengembangan teknologi, di mana penggunaan alat kerja yang lebih modern atau platform digital. Terus yang ketiga ada Human Resource Management atau manajemen SDM. Dimana cara kita merekrut, membagi tugas, dan melatih tim. Yang keempat ada infrastruktur perusahaan. Bagian ini menyangkut fungsi administrasi, perencanaan keuangan, dan kepatuhan aturan bisnis dasar. Selain melihat internal melalui value chain, kita harus menganalisis eksternal industri menggunakan metode Porter's 5 Force atau 5 kekuatan kompetitif. Kerangka kerja ini membantu kita melihat daya tarik dan probabilitas jangka panjang industri melalui 5 sudut pandang. Yang pertama adalah persaingan kompetitif, itu seberapa ketat rivalitas sesama penjual produk sejenis di pasar saat ini. Yang kedua ada ancaman pendatang baru, yaitu tingkat kesulitan bagi kompetitor baru untuk masuk ke pasar yang sama. Yang ketiga ada ancaman produk pengganti, di mana ketersediaan produk alternatif dari industri yang lain yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen yang sama. Yang keempat ada daya tawar pembeli, di mana sebesar apa sih kekuatan konsumen untuk meminta harga lebih murah atau kualitas lebih tinggi. Yang kelima ada daya tarik pemasok. Di sini seberapa besar sih kendali supplier bahan baku dalam menentukan harga dan kuantitas pasokan. Dari analisis internal dan eksternal, kita kemudian mengerucutkannya ke dalam matriks SWOT, itu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Namun, mendeskripsikan keempat komponen ini saja tidak cukup. Untuk menghasilkan strategis yang taktis, kami menggunakan pendekatan matriks TOWS yang memadukan komponen tersebut menjadi 4 arah strategi utama. Yang pertama adalah strategi SO, yang agresif, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk merebut peluang luar. Terus yang kedua adalah strategi W dan O, atau perbaikan, mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Terus yang ketiga ada strategi S dan T, atau diversifikasi, itu menggunakan kekuatan untuk menangkal ancaman dari luar. Dan yang keempat ada strategi W dan T, atau defensif, itu meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman pasar. Setelah memahami posisi SWOT, kita perlu menentukan arah bersaing di tingkat unit bisnis. Berdasarkan teori keunggulan kompetitif generik Porter tahun 1980, ada 3 pilihan strategi utama bagi UMKM untuk bersaing. Yang pertama adalah kepemimpinan biaya atau cost leadership. Itu menjadi produsen dengan biaya produksi terendah di industri untuk menekan harga jual. Yang kedua ada diferensiasi. Itu menciptakan nilai produk yang unik, autentik, dan bernilai tinggi sehingga sulit untuk ditiru. Yang ketiga ada fokus. Itu mengkonsentrasikan seluruh sumber daya pada satu ceruk pasar spesifik, baik secara geografis maupun demografis pelanggan. Pilihan strategi inilah yang nantinya akan memadukan proses bisnis UMKM secara keseluruhan. Untuk menerjemahkan strategi tersebut ke dalam target kerja yang terstruktur, kelompok kami menggunakan pendekatan Balance Scorecard atau BSC. Berbeda dengan evaluasi konvensional yang hanya melihat angka dan keuangan, BSC menyeimbangkan performa perusahaan melalui 4 perspektif yang saling berhubungan sebab dan akibat. Pertama, ada perspektif keuangan. Bagaimana kita terlihat di mata pemegang saham, itu apakah efisiensi dan profit. Yang kedua, ada
perspektif pelanggan, bagaimana konsumen melihat produk kita dengan kepuasan dan loyalitas. Yang ketiga, ada perspektif proses bisnis internal. Itu ada proses internal apa saja yang harus kita unggulkan, dari SOP atau kualitas produk. Dan yang keempat, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Bagaimana kita terus meningkatkan diri dan berinovasi melalui kapasitas SDM dan teknologi. Bagian akhir dari landasan teori kami adalah QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Mengapa alat ini penting? Karena seringkali pelaku usaha bingung memilih strategi bisnis mana yang harus didahulukan dari sekian banyak opsi. QSPM hadir sebagai alat analisis yang sangat objektif dengan memasukkan bobot dari matriks IFE dan EFE lalu memberikan skor daya tarik attractiveness score atau AS. Kita akan mendapatkan nilai total atau total attractiveness score atau TES. Strategi dengan nilai TES tertinggi menunjukkan prioritas utama yang paling layak dan realistis untuk dijalankan. Selanjutnya ada bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil analisis value chain UMKM Gulali. Analisis value chain dilakukan untuk mengetahui seluruh aktivitas yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Aktivitas tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Selanjutnya ada aktivitas utama. Yang pertama ada inbound logistik, yaitu bahan baku diperoleh dari beberapa pemasok lokal sehingga pasokan lebih fleksibel dan mudah diperoleh. Yang kedua ada operation, yaitu produk diproduksi secara fresh sesuai pesanan untuk menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Yang ketiga ada outbound logistik, yaitu penjualan dilakukan secara langsung di stand dan melalui sistem pre-order menggunakan WhatsApp. Yang keempat ada marketing dan sales, promosi memanfaatkan Instagram, WhatsApp, brosur, dan X-banner untuk menarik pelanggan. Yang kelima ada service, yaitu pelayanan dilakukan dengan cepat serta menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. Yang pertama ada verb infrastruktur, yaitu memiliki struktur organisasi dengan 5 divisi dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana. Yang kedua ada human resource management, yaitu tim terdiri dari 5 anggota dengan pembagian tugas yang jelas serta telah mengikuti seminar wajib entrepreneur UBSI. Yang ketiga ada teknologi development, yaitu memanfaatkan Instagram, WhatsApp, dan Kris untuk promosi, pre-order, dan pembayaran digital. Selanjutnya yang keempat ada procurement, yaitu bahan baku diperoleh dari pemasok lokal yang fleksibel serta bekerja sama dengan mitra untuk kebutuhan kemasan dan promosi. Yang kedua ada hasil analisis Porter's 5 Force, yaitu analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat persaingan usaha yang dihadapi UMKM Gulali. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, yaitu hambatan masuk ke bisnis kuliner cukup rendah karena model yang dibutuhkan relatif kecil. Oleh karena itu ancaman pendatang baru tergolong sedang hingga tinggi. Yang kedua ada daya tawar pemasok, yaitu bahan baku mudah diperoleh dari beberapa pemasok sehingga UMKM Gulali tidak bergantung pada suatu supplier. Kekuatan pemasok tergolong rendah hingga sedang. Yang ketiga ada data tawar konsumen, yaitu konsumen memiliki banyak pilihan jajanan lain sehingga cukup mudah berpindah ke kompetitor apabila harga atau kualitas kurang sesuai. Yang keempat ada ancaman produk pengganti, yaitu produk Gulali memiliki banyak alternatif di pasaran sehingga ancaman produk pengganti tergolong tinggi. Yang kelima ada persaingan antar kompetitor, yaitu persaingan di wilayah Cibitung Bekasi cukup tinggi karena banyak pelaku usaha yang menjual produk serupa. Keunggulan Gulali terletak pada konsep paket lengkap, harga terjangkau, dan produk yang selalu fresh. Yang ketiga ada hasil analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu konsep paket lengkap makanan, cemilan, dan minuman. Harga terjangkau mulai dari 7.000 sampai 12.000. Produk selalu fresh, variasi menu yang beragam, dan juga promosi melalui media sosial dan sistem pre-order. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu modal usaha masih terbatas, kapasitas produk belum besar, SDM hanya 5 orang, belum memiliki sertifikasi BPOM dan halal, dan yang terakhir ada brand belum dikenal luas. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu permintaan jajanan kekinian terus meningkat, tren street food semakin diminati, media sosial memudahkan promosi, peluang bergabung dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu ada adanya bantuan pemerintah untuk UMKM. Yang keempat ada threats atau ancaman, yaitu persaingan kuliner yang tinggi, harga bahan baku tidak stabil, banyak kompetitor baru, perubahan tren konsumen, dan penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya ada hasil analisis strategi unit bisnis. Berdasarkan hasil analisis terhadap karakteristik produk, segmen pasar, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki, UMKM Gulali dinilai paling tepat menerapkan strategi fokus differentiation atau fokus diferensiasi. Strategi ini dipilih karena 2 alasan utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada fokus, Gulali menargetkan segmen pasar yang spesifik, yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda di kawasan Cibitung Bekasi yang membutuhkan jajanan praktis, berkualitas, dan terjangkau. Fokus ini memudahkan usaha dalam memahami kebutuhan konsumennya. Yang kedua ada differentiation atau diferensiasi. Keunggulan Gulali terletak pada konsep paket lengkap jajanan yang menggabungkan pentol kriwil, keju aroma, dan juga bilemonade dalam satu tempat. Didukung produk yang selalu fresh dan variasi menu, konsep ini memberikan nilai tambah yang membedakan Gulali dan kompetitor. Selanjutnya saya akan membahas hasil analisis menggunakan balance scorecard yang digunakan untuk melihat strategi bisnis dari 4 perspektif. Yang pertama ialah perspektif keuangan.
Berdasarkan hasil analisis, usaha gulali sudah menghasilkan pendapatan sebesar 1.245.000 dengan laba bersih sekitar 396.000, sehingga margin labanya mencapai sekitar 31,8%. Selain itu, usaha ini juga melewati titik impas atau break-even point (BEP) yang berarti usahanya sudah layak secara finansial. Kedepannya, target yang ingin dicapai adalah meningkatkan pendapatan di atas 1.500.000 per sesi dengan margin laba lebih dari 35%. Kemudian, selanjutnya ada perspektif pelanggan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta memperluas pasar. Saat ini, pemasaran dilakukan melalui sistem pre-order, Instagram, WhatsApp, dan promosi dari mulut ke mulut. Kedepan, strategi yang direncanakan adalah bekerja sama dengan platform seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood agar jangkauan pasar menjadi lebih luas. Selanjutnya yaitu perspektif proses bisnis internal. Fokusnya adalah meningkatkan kapasitas produksi, menjaga kualitas produk, dan melengkapi legalitas usaha. Langkah yang direncanakan yaitu menambah peralatan produksi, menyusun SOP, serta mengurus sertifikat halal dan BPOM, agar usaha semakin dipercaya dan mampu memenuhi permintaan pasar. Sedangkan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, fokusnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan usaha. Strateginya meliputi pelatihan anggota, menggunakan aplikasi keuangan digital, mengikuti tren kuliner, serta membuat konten media sosial secara konsisten untuk memperkuat personal branding. Selanjutnya, penentuan alternatif strategi QSPM. Setelah dilakukan analisis SWOT atau SWOT, langkah berikutnya adalah menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM untuk menentukan strategi mana yang paling diprioritaskan. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat 3 alternatif strategi, yaitu strategi yang pertama, memperkuat brand melalui media sosial dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi yang kedua, memperkuat keunggulan produk melalui inovasi, menjaga kualitas, serta melengkapi sertifikasi halal dan BPOM. Dan yang terakhir, strategi ketiga, yaitu mengembangkan kapasitas dan skala usaha dengan menambah peralatan produksi, memanfaatkan bantuan pemerintah, serta melakukan digitalisasi pencatatan keuangan. Pada tabel slide berikut ini ialah tampilan tabel perhitungan QSPM. Tabel ini berisi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang sebelumnya sudah dianalisis. Setiap faktor diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Kemudian setiap alternatif strategi diberi attractiveness score atau nilai daya tarik. Nilai tersebut kemudian dikalikan dengan bobot sehingga menghasilkan total attractiveness score atau TAS. Dari seluruh TAS inilah diperoleh nilai akhir atau STAS yang menjadi dasar penentuan strategi prioritas. Dengan penjelasan rincinya seperti di tabel, yang pertama di sini ada faktor internal, yaitu dibagi menjadi 2, kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan terdapat 7 kekuatan seperti konsep paket lengkap jajanan, yang kedua harga terjangkau dari 7.000 sampai 12.000, yang ketiga inovasi varian produk, yang keempat penyajian fresh dan higienis, yang kelima struktur organisasi jelas, yang keenam bahan baku mudah didapat, yang ketujuh pemasaran digital dan pre-order yang efektif. Dari masing-masing 7 kekuatan tersebut diberi bobot serta diberi AS dan TAS di setiap strateginya. Lalu selanjutnya untuk faktor internal ada pada kelemahan. Terdapat 6 kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu modalnya terbatas, yang kedua kapasitas produksi kecil, yang ketiga SDM terbatas, yang keempat belum ada sertifikasi BPOM dan halal, yang kelima pencatatan keuangan manual, yang keenam brand belum dikenal luas. Sama seperti faktor internal di kekuatan, masing-masing dari setiap kelemahan diberikan bobot serta AS dan TAS di setiap strateginya. Selanjutnya kita masuk ke faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Untuk peluang terdapat 6 peluang. Yang pertama permintaan jajanan kekinian tumbuh, yang kedua tren comfort food dan street food, yang ketiga platform digital promosi murah, yang keempat potensi kemitraan ojek daring, yang kelima program bantuan UMKM pemerintah, yang keenam perkembangan pembayaran digital. Sama seperti di faktor internal, masing-masing diberikan bobot serta AS dan TAS di setiap strateginya. Lalu yang terakhir di faktor eksternal yaitu ancaman. Terdapat 5 ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan tinggi di kuliner kaki lima, yang kedua kenaikan harga bahan baku, yang ketiga kompetitor baru produk serupa, yang keempat perubahan tren konsumen cepat, yang kelima cuaca dan ekonomi mempengaruhi daya beli. Sama seperti yang lainnya, diberikan bobot di setiap poinnya, serta diberikan AS dan TAS di setiap strateginya. Yang nantinya, TAS di setiap strategi dijumlah untuk mengetahui strategi mana yang perlu diprioritaskan oleh usaha gulali. Berdasarkan hasil perhitungan QSPM, diperoleh 3 urutan strategi yang direkomendasi. Strategi pertama memperoleh nilai STAS sebesar 6,04, yaitu memperkuat brand melalui media sosial dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Strategi ini menjadi prioritas utama karena dinilai memberikan manfaat paling besar. Lalu strategi kedua memperoleh nilai 5,97, yaitu memperkuat keunggulan produk melalui inovasi, menjaga kualitas, dan melengkapi sertifikasi. Sedangkan strategi ketiga memperoleh nilai 5,68, yaitu mengembangkan kapasitas dan skala usaha melalui penambahan peralatan, pemanfaatan bantuan pemerintah, dan digitalisasi sistem keuangan. Sekarang kita akan masuk ke bab 4, yaitu penutup. Di sini yang pertama itu ada kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis menggunakan metode SWOT, Quarters by Quarters, Value Chain, Balance Scorecard, dan QSPM.
UMKM Gulali ini memiliki peluang besar untuk berkembang karena didukung oleh keunikan produk, harga yang terjangkau, varian menu yang beragam, serta kualitas produknya yang terbaik gitu. Nah, namun usaha ini juga masih menghadapi berbagai kendala teman-teman, seperti keterbatasan modal, kapasitas produk yang masih terjangkau, dan tingginya persaingan di industri kuliner. Nah, guna mengatasi hambatan tersebut, analisis KI-SPM ini merumuskan 3 urutan strategi prioritas yang harus segera dilakukan nih, atau dieksekusi teman-teman. Langkah pertamanya dan utamanya adalah memperkuat branding di media sosial, sekaligus menjaga royalitas pelanggan, skornya sebesar 6,04. Selanjutnya untuk strategi kedua difokuskan pada optimalisasi keunggulan produk, skornya sebesar 5,97. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Prioritas ketiga diarahkan pada peningkatan kapasitas dan skala usaha, skornya sebesar 5,68. Secara bertahap demi memenuhi permintaan pasar yang terus meluas teman-teman. Melalui implementasi ketiga strategi prioritas ini, UMKM Gulali dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mencapai perkembangan usaha yang berkelanjutan teman-teman. Sekarang kita masuk ke bab 4 yang kedua, yaitu saran. Nah, sarannya di sini tuh ada 2 teman-teman. Saran untuk pelaku UMKM dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kita bahas yang UMKM-nya dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman pelaku UMKM, agar arah usaha kita bisa jauh lebih baik, lebih jelas, dan lebih terarah gitu saat menghadapi persaingan pasar nanti teman-teman. Nah, sangat disarankan untuk mulai menerapkan manajemen strategis serta analisis SWOT-nya. Langkah ini juga perlu didukung dengan optimalisasi teknologi digital demi memperluas jangkauan pemasaran teman-teman. Namun, tentu saja strategi digital tersebut harus berjalan beriringan dengan inovasi produk yang konsisten, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta pengelolaan keuangan usaha yang berkelanjutan. Nah, saran yang kedua ini untuk penelitian selanjutnya. Ada beberapa poin yang bisa dikembangi lagi teman-teman. Sangat disarankan untuk menambahkan data primer kayak seperti survei ke pelanggan atau wawancara biar hasil analisis bisa jauh lebih akurat gitu. Selain itu juga disarankan melalui perbandingan dengan UMKM sejenisnya di wilayah berbeda gitu. Karena bisa mendapatkan gambaran strategis yang lebih luas. Nah, risetnya ini juga sebaiknya berfokus pada tahap implementasi dan evaluasi strategi. Jadi kita bisa benar-benar mengukur seberapa sukses sih strategi yang udah kita rumusin saat turun di lapangan gitu teman-teman. Demikianlah pemaparan dari anggota kelompok 3 mengenai analisis strategik pengembangan usaha UMKM Gulali melalui pendekatan manajemen strategis. Melalui penerapan strategi prioritas yang telah kami rumuskan sebelumnya, kami berharap UMKM Gulali dapat meningkatkan daya saing dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, khususnya kepada Ibu Ayu Aziza SEMM, selaku dosen pengampu, serta rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam menyampaikan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.